Oke, selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pertemuan ketujuh, yaitu tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Dika Pramana, dengan NIM 56. Selanjutnya, Nama saya Aris dengan NIM 75. Selanjutnya, Nama saya Lois dengan NIM 76 selanjutnya. Nama saya Wiguna dengan NIM 699. Selanjutnya, selanjutnya, Saya Kalista dengan NIM 82. baik. Sebelum kami memaparkan materi tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional, izinkan saya menjelaskan tentang kebutuhan perangkat lunak. Baik, kebutuhan perangkat lunak merupakan kondisi yang harus dimiliki oleh produk perangkat lunak yang akan dibangun untuk memenuhi apa yang diinginkan atau disyaratkan pemakai. Contoh kebutuhan perangkat lunak antara lain yaitu kebutuhan pengguna, di mana kebutuhan pengguna merupakan deskripsi tentang cara penggunaan akan menggunakan perangkat lunak. Contohnya, sebuah aplikasi mobile harus mudah digunakan dan memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Kedua, ada kebutuhan lingkungan, di mana deskripsi tentang lingkungan di mana perangkat lunak akan dijalankan. Misalnya, sebuah aplikasi harus bisa berjalan pada browser tertentu atau pada sistem operasi tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan kinerja, yaitu deskripsi tentang kinerja perangkat lunak, seperti kecepatan dan waktu respon. Misalnya, sebuah aplikasi games harus memiliki waktu respon yang cepat untuk memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna. Dan tentunya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, yang kedua ada analisis perangkat lunak. Analisis perangkat lunak merupakan langkah awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang akan menghasilkan spesifikasi atau kondisi yang akan dimiliki oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan semua kebutuhan dari seluruh stakeholder. Di mana stakeholder sendiri adalah individu, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap suatu proyek atau organisasi. Mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau aktivitas dalam proyek atau organisasi tersebut. Contohnya, dalam konteks bisnis, stakeholder dapat meliputi pemilik bisnis, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap proyek atau organisasi, dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat yang mereka dapatkan dari hubungan mereka dengan proyek atau organisasi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. baik, terima kasih. Kali ini saya akan lanjutkan mengenai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, sebelumnya, untuk mempermudah tahap dari analisis kebutuhan perangkat lunak, untuk menentukan kebutuhan untuk menentukan sebuah kebutuhan sistem, maka dibagilah kebutuhan sistem menjadi dua jenis, yakni kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Saya mulai dari kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini merupakan kebutuhan yang berisi proses apa saja atau layanan-layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan juga bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, kebutuhan fungsional ini biasanya sangat bergantung dari jenis perangkat lunak yang digunakan dan juga penggunaan dan jenis sistem di mana perangkat tersebut dijalankan. Oke, selanjutnya eh, pengertian dari kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan yang ditentukan oleh spesifikasi kebutuhan sistem. Dan juga spesifikasi non-fungsional ini meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang sekiranya nanti dibutuhkan mulai dari sistem yang dibangun sampai pada tahap implementasi nanti. Nah, penjelasan berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah perbedaan fungsional dan non-fungsional.
Kebutuhan fungsional sangat bergantung dari jenis perangkat lunak, penggunaan sistem, dan jenis sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Kebutuhan fungsional dapat dicari dari pertanyaan apa yang harus sistem lakukan, karena kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional yang sering juga disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiguna. Ya, slide bisa diganti. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari non-fungsional. Yang secara umum kebutuhan non-fungsional suatu perangkat lunak terdiri dari 4 macam, yaitu ada 1 usability, probability, reliability, supportability. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan usability. Usability sendiri adalah kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan sistem atau perangkat lunak oleh user. Sedangkan untuk probability ialah kemudahan dalam mengakses sistem yang khususnya terikat dengan faktor waktu dan lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses perangkat lunak atau teknologi yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Dan yang ketiga ada reliability. Reliability sendiri yaitu merupakan kebutuhan terkait kehandalan sistem suatu atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan security system. Dan yang terakhir ada supportability, yaitu kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. Itu saja yang saya bisa jelaskan dari macam-macam fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa dilanjutkan. Dan penerbit. Nah, data-data buku tersebut bisa menghasilkan data total buku yang terdapat di perpustakaan dan menampilkan buku berdasarkan kategori tertentu dan buku apa saja yang paling sering dipinjam. Yang kedua adalah sistem dapat melakukan input pendataan anggota. Data anggota terdiri dari ID anggota, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu data anggota tersebut bisa dihasilkan menjadi data kartu anggota dan menampilkan anggota berdasarkan kategori tertentu, lalu data buku apa saja yang dipinjam oleh seorang anggota. Yang ketiga ada sistem dapat melakukan transaksi peminjaman. Jadi di sini bisa dilihat tanggal peminjaman dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu hasilnya itu adalah jumlah buku yang dipinjam dan tenggat waktunya kapan. Nah, next slide. Selanjutnya ada contoh kebutuhan non-fungsional. Jadi sistem dapat menjalankan beberapa software web browser yang diantaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Lalu besar program tersebut maksimal sebesar 100 MB dan sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir dan kami mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis langsung di komen di bawah. Dan sekali lagi, sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa.